amalan seseorang ini ternyata luar biasa, berbunyi, berzikir, bergemuruh sama seperti suara lebah. Kemudian bercahaya. Amalannya ini memancarkan cahaya yang luar biasa, bahkan cahayanya sama seperti cahaya matahari, silau boy. Malaikat-malaikat yang ada di langit itu heran. Malaikat-malaikat yang ada di langit itu tercengang-cengang mereka, tapi mereka tidak mampu memandang karena silau, sebab cahaya amalan seseorang ini sama seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat, dikawal oleh 3.000 malaikat, Masya Allah ya. Amalannya sudah sambil berzikir, bergemuruh, kemudian bercahaya seperti cahaya matahari, dikawal oleh 3.000 malaikat. Mereka telah berhasil membawa hingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhenti kamu di sini. Jangan kamu lanjutkan, kata malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh. Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan itu akan muka orang yang mengerjakannya, bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya, kemudian tutupkan ke atas hatinya. Bu, jelaslah, perhatikan baik-baiklah. Amalan yang sudah lolos di langit pertama, lolos di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, karena dia tidak memiliki sifat tercela. Masya Allah, tabarakallah, dia tidak sebagai orang yang mengupat, dia tidak pernah gibah, dia tidak melakukan sesuatu yang tujuannya hanya untuk duniawiyah, dia bukan orang yang takabur, dia bukan orang yang ujub, bahkan dia bukan orang yang mementingkan perkara duniawiyah. Namun ketika sampai di langit yang ketujuh, Masya Allah tabarakallah, dihentikan oleh malaikat penjaga pintu langit dan disuruh kembalikan serta dipukulkan ke mukanya, ke seluruh anggota tubuhnya, bahkan suruh tutupkan ke dalam hatinya. Amun amalan kita nih Bu lah ditutupakan ke hati kita masing-masing, Masya Allah Bu. Kadap hati cagarnya. Amalan yang sangat baik, yang luar biasa itu ternyata dikembalikan, dibuang percuma oleh malaikat kiraman, bahkan dihambur di muka bumi, dipukulkan kepada orang yang punya amalan itu. Sebab malaikat berkata, akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan, yaitu seseorang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Bilanya beramal, tujuannya supaya disebut orang lain. Bila sudah disebut orang lain, lalu himung, beganal kupiah, beganal hidung, beganal baju. Boh, pina kisah kayak apa kayak itu nah, pina sumringah aja orang ini, sumringah, pina ungah juga lah, pina jihing pina lihom kehimungan. Kenapa? Disambat orang kebaikannya, apalagi bila sudah dipuji orang, ya Allah lah, pina bebenyuan muhanya, saking himungnya, saking senangnya, lupa dia kepada Allah bahwasanya apabila amal kebaikan disebut-sebut, maka pahalanya hilang, pahalanya habis lah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kamasali habbatat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Dalilnya jelas. Perumpamaan orang yang menapahkan harta di jalan Allah sama menanam satu biji lalu tumbuh beberapa pohon, kemudian beberapa cabang, dalam satu cabang mendapatkan buah 100. Jadi satu biji jadinya 700. Jadi 700 boy. Seumpama hari ini tadi nainya menyumbang di masjid As-Samadiyah 4 sholat Jumat. Nah lalu menyumbang di As-Samadiyah ini 10.000. Lah ikhlas karena Allah menapakahkan. Kalau harta nih, harta yang dimilikinya 10.000, napakahkannya kali 700 berapa bu? 10.000 kali 700 7 juta. Iya kah? Nang 10.000 itu nah digandakan Allah Ta'ala kena cagarnya jadi 7 juta. Babila ayol Allah menjulung, hadangi, pasti dijulungi Allah. Tapi kita ini kadang tidak sadar ya. Kalaupun Allah tidak gantikan dengan finansial, kalaupun Allah tidak gantikan dengan material, dengan sesuatu yang kadang kita kira, ternyata Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mengiranya. Contoh, harusnya hari ini kita kena COVID, lah. Ternyata gara-gara kita bersedekah menapakahkan harta, dihilangkan Allah. Kalau seandainya kita kena penyakit, kita berobat bisa mencapai 4-5 juta, bisa juga sampai 7 juta habisnya karena kita bersedekah. Kada jadi dapat penyakit tuh gantiannya boy. Asal ikhlas karena Allah. Tapi apabila sudah diikuti dengan menyebut-nyebut, sudah diikuti dengan dipuji dan disanjung serta dibesar-besarkan orang, naudzubillahi min dzalik, pahalanya hilang. Makanya ujar malaikat, hentikan sampai di sini. Kenapa jadi dihentikan di langit yang ketujuh? Pertama, dia mengerjakan sesuatu amaliyah tujuannya supaya dipuji orang, supaya disebut-sebut orang ya. Dia beramal tujuannya supaya disebut-sebut oleh orang lain. Lalu kata malaikat, aku akan menghalang amal orang-orang yang riak dari sampai kepada Tuhannya. Dibayang-bayanginya, dihalanginya oleh malaikat, jangan awas ambil sampai kepada Allah. Padahal langit ketujuh sudah. Harusnya setelah selesai langit ketujuh, lewat dia dari pintu langit yang ketujuh, sudah dia enak sudah sampai ke hadirat Allah. Harusnya sampai sudah kepada Allah setelah langit yang ketujuh. Dan di langit ketujuh inilah diletakkan ruh seluruh para nabi dan rasul serta para aulia. Makanya ketika kita bersolawat kepada nabi, kita mengamalkan sesuatu, itu diletakkan di langit yang ketujuh. Bila kita bersolawat supaya solawat kita didengar nabi, supaya sampai kepada Rasulullah di langit yang ketujuh, bujur-bujur kita sampaikan solawat. Bila berdoa kada diawali salawat, jangan harap sampai ke langit yang ketujuh. Jangan harap doa kita bisa sampai kepada Allah, apalagi diabadikan di Lauhul Mahfuz, apalagi dikabulkan oleh Allah, apabila doa itu tidak diawali dengan kalimat sholawat. Jadi bila hendak berdoa, bahasa apakah pian berdoa? Bisa pian bahasa Arab pian berdoa. Kada bisa bahasa Arab, bahasa yang kita paham aja sudah. Ada bisa bahasa Jawa, bahasa Banjar. Ada bisa bahasa Banjar, bahasa Bugis, umpama. Atau bahasa Indonesia aja sudah. Umum, Allah mengerti ucapan seluruh hambanya.
dari bangsa apapun dia, dari suku apapun dia, Allah paham bahasanya. Yang penting berdoa harus diawali dengan sholawat supaya tembus sampai ke hadirat Allah. Begitu pula amaliyah. Nah ternyata amaliyahnya sampai langit nang ketujuh di stop. Kenapa? Gara-gara inya bersifat ria, minta tangguh supaya dipuji orang aja lah. Contohnya napa semalam ya rancak mana sudah ulun sambatkan ya, nah sudah sering benar ulun sampaikan, ketika kita menyumbang sesuatu dimanapun tempatnya karena ini baik supaya pahalanya jangan hilang, kada usah diumumkan, kada usah. Nah, tapi kalau ternyata panitia memang sudah kewajiban mereka mengumumkan dan sudah menjadi kebiasaan setiap ada orang yang menyumbang di Masjid Samadiyah diumumkan. Contoh kemarin subuh Selasa kan ulun sampaikan kita doakan kepada Allah bagi mereka yang ma'atari makanan. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya ditambah Allah. Nah jadi jangan mentang-mentang ketika disebutkan lalu pina ganal baju, jangan pina melarak hidung lah, jangan kayak itu. Nah biasa aja lah. Dan lagi kalau bisa kada perlu disebut-sebut. Sering Bu terjadi, saya temukan sendiri dengan mata kepala sendiri, saya melihat, mohon maaf, dulu masih tahun 79 80-an sampai 85 itu ulun masih di Matapura, masih mengaji di pondok pesantren Darussalam. Bila sembahyang di Masjid Al-Karamah masih belum kayak itu ganalnya, belum dipugar demikian. Ya. Karena kawan ulun sekolah sekelas itu adingnya oleh kaum di Masjid Al-Karamah Martapura. Nah bila sudah selesai Jumat kayaknya, nah kayak tadi kalau buahnya menghitung tuh berapa nang dapatnya hari ini dibuka, kalau celengan semua anak hari Jumat nih, nah berapa dapatnya sekian. Sering Bu ditemukan hari Jumat setelah dibuka celengan tuh karena berplastik boy, ada nang 2 kerat, ada nang 3 kerat berlian lah. Siapa ampunnya, siapa nang maandaki, wallahu alam. Nang jelas nang malabuh ke dalam celengan orang pintar lah, jelas orang pintar. Kenapa? Inya kada hendak amalnya nih hilang, inya kada hendak amalnya dikembalikan malaikat kiraman. Dia tidak mau kalau amalnya ditolak oleh Allah, makanya dia tidak perlu yang lain tahu. Bahkan ketika dia memasukkan tangan kanan, kiri saja tidak tahu. Jelaskah? Ini kada sakampungan mau kampung sebelah tahu nyaring boy mek nih boy, mek kita sama dia nih masya Allah tabarakallah sampai ke apa itu MT Haryono sampai boy, karena ading ulun di situ nyaringnya kajar meknya sampai ke sini ke aja. Artinya ketika diumumkan kita berbuat baik, sekampungan orang tahu. Cuman kalau mampu kita menjaga hati, insya Allah ya tidak hilang tuh amal. Tapi kebanyakan ya tadi bang nengganal hidung tadi lah, kebanyakan menghilang. Jadi bila ada indikasi ria, apalagi pada saat inya menjulung, awaslah bila kada mau makan, awas bila kada mau makan. Diancamnya berdahulu, nah mulai inya mengucapkan hilang sudah. Supaya amal ibadah kita sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai di hadirat Allah, supaya amal kita diterima Allah dan diabadikan oleh Allah. Nanti pada saat kita berhadapan dengan Allah, kita dapat mengambil manfaat. Tolong jangan sampai ada disertai dengan sifat ria. Jelaskah? Contoh nang lain. Ini nana ulun menyampaikan nabolah, menyampaikan ilmu ini pahalanya ganal. Apalagi bila pian paham
Bila pian paham, pian aja nang paham pahala nang pian dapatkan minimal sama seperti orang sholat sunat 1000 rakaat bahkan lebih. Ketika seseorang memahami satu bab ilmu, maka pahalanya sedemikian rupa. Nah lalu yang ulun kisahkan nang hendak ulun sampaikan supaya pian paham, ini berapa orang nah 30 umpama kali 1000 rakaat berapa? 30.000 rakaat lah. Siapa nang dapat, insya Allah ulun dapat seitu wae. Nah sekadar pian tahu. Nah nang ulun dapatkan berapa yang didapatkan oleh jamaah ketika dia paham, mampu mengamalkan, apalagi mampu mengajarkan kepada orang lain, tuh pahalanya mengalir lawan ulun toh. Nah, mengalir lawan ulun. Habis ke umur kena ulun meninggal kayak Guru Mubarak sudah mengalir terus toh. Nyaman beliau dalam kubur. Tinggal kita aja lagi kena kayak apa? Nah tapi kalau seandainya saya menyampaikan ilmu lalu disertai dengan sifat ria, disertai dengan sifat ujub, disertai dengan sifat takabur, Masya Allah tabarakallah, sedikit pun gak ada dapat. Sama aja boy. Jadi masing-masing kita menjaga hati masing-masing. Jagalah hati, kayak itu kalau lagunya. Jangan kau nodai. Ada lagunya lah. Kalau susah kita bernyanyi. Nang penting paham kayak itu nah. Jaga hati boy. Sebab apabila kita tidak mampu menjaga hati kita susah. Kita ini bicara tasawuf bu. Sawapa yusawifi taswipan. Orang sufi adalah orang yang hatinya bersih. Belajar tasawuf supaya hati kita bersih. Tasawuf urusannya membersih hati itu aja. Kalau fikih urusan ibadah. Kalau tauhid keyakinan kita kepada Allah. Sudah kita buka di majelis ini. Nah fikih alhamdulillah ulun buka di wadah ibu nah. Hari Rabu sore habis asar kita buka fikih. Nah subuh Selasa ulun mengisikan tauhid, ini tasawufnya. Lengkap buah sudah. Artinya bila turun alhamdulillah, bila kada turun innalillah. Rugi boy lah. Orang rami dapat pahala seorang kada kolehan, awak sigar, awak sehat, kada ada halangan, rezeki bagus ya Allah. Hendak tulak bermobil kawa, bersepeda motor kawa, berjalan apalagi. Berjalan bermobil bersepeda motor sama pada dapat pahala, tapi nang paling banyak pahalanya nang jalannya jauh. Paling banyak pahalanya boy. Jadi bila pian hendak dapat banyak pahala, biar rumah pian di sini nah, putar dulu ke muka sana. Putar dulu ke muka sana nah, hanya masuk pulang ke sini. Karena satu langkah 100 pahala. Satu langkah orang datang ke majelis ilmu, Allah kasih pahala 100. Ada yang mengatakan 10. Kita ambil yang 100 ya sudah. Jadi makin rancak langkahnya makin banyak pahalanya. Lah, makanya semakin jauh semakin banyak pahalanya. Sering orang tanya, Pak Ustadz kalau seandainya saya tidak jalan kaki tapi naik kendaraan gimana hukumnya? Sama bu. Sampai pakai kendaraan ban berapa coba saya tanya? Ban 2 sepeda motor. Nah berarti 200 pahalanya sekali berputar bannya 200 pahala. Karena bannya 2. Bila pian bawa ban 4, bawa mobil sekali berputar 400 pahala. Kenapa? Sesuai dengan pengorbanannya. Pakai motor minyaknya habis paling 5.000 ke masjid ini. Tapi bila bawa mobil bisa sampai 50.000. Nilainya Allah adil bu. Kalau jalan kaki 100, naik motor 200, naik mobil 400. Kalau mau banyak lagi pakai tronton. Bannya 12 2.400 pahalanya sekali beguling. Cuma sini kada muat jadi ibu kada muat lah. Artinya berjalan aja atau bersepeda motor, yang penting pahalanya banyak. Jelas kah? Jelas kah Bo? Lanjut. Allah Akbar.
Nah, dijelaskan di dalam kitab ini, kata malaikat, aku akan menghalang amalan orang yang riya dari sampai kepada Tuhannya. Ia beramal bukan mencari keridhaan Allah Ta'ala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapatkan tempat di hati para fuqaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Nya melakukan kebaikan supaya dipuji orang, kayak itu aja. Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang-orang yang riya ini melintasi di langit yang kujaga. Karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riya, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan orang yang riya ini. Nah, jadi sampai langit ketujuh aja bila riya. Kemudian naik pula malaikatul hafadzah membawa amal seseorang hamba. Lewat sudah, ini ada pulang nang lewat sudah di langit ketujuh. Kadaria boy. Ya. Ternyata dia bukan orang yang riya, lolos sudah dia dari langit yang ketujuh. Kemudian naik pula malaikatul hafadzah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, berupa zakat, puasa, amalan haji, umroh, akhlak mulia, dan banyak berdiam. Maksudnya banyak berdiam itu ada tapi banyak pander. Nang penting aja pakul khairan auliyasmut, kata Nabi. Katakan yang baik atau berdiam. Kalaupun dia berkata-kata berarti ilmu, ya. Kalau dia tidak menyampaikan ilmu, banyak beranai aja sudah. Nah, ini pahalanya ganal jo boy. Ketimbang kita berpandir menyakiti orang, ketimbang kita ngomong menyakitin orang, ketimbang kita ngomong orang tersinggung, ketika kita ngomong orang teraniaya, ketika kita ngomong orang merasa terzalimi, ketika kita ngomong orang marah. Berarti omongan kita itu tidak ada manfaat, bahkan menambah dosa. Nah, ketimbang demikian lebih baik diam. Bakul khairan auliyasmut, katakan yang baik atau berdiam. Pepatah mengatakan diam itu emas, ya. Tapi lebih diam terus bisu orangnya. Lah jangan juga diam menang kira-kira penting bepandir, cuma maksudnya jangan tapi banyak mengeluarkan kata-kata kalau kira-kira kata-kata kita ini menyebabkan orang lain sakit hati. Jangan banyak mengeluarkan kata-kata kalau menambah dosa. Satu contoh, kita berkata-kata tetapi menyebut kejelekan orang. Kita mengeluarkan kata-kata tetapi kita ini mengupat orang, hindari. Nah, lalu dia menghindari hal demikian, dia berdiam, pahala bu. Ya. Contoh, pian pamannya lewat di suatu tempat rame kakawanan pian atau kumpulan. Wah, ini rame zamannya bu enak WA. Batak kirimnya foto lagi kumpulan kakawanan sekolah bahari, bapak bermasakan. Umpama lah mencokan, merujak, lain merujak lawan kayu tuh lain lah. Nah, lalu pian ngaran kawan membawai mbak dikiriminya foto di mana aja. Kami di ajal parak masjid Somadiyah, nah kami berkumpulan maancap pian ke situ umpama lah. Sampai di situ tak kumpulan kawan nang bahari kada terdapat, lawas 45 tahun kada terdapat, ibaratnya reuni lah. Imbah terdapatan rami kalau berkisahan. Mampukah kita menghindarkan dari sesuatu yang tidak baik? Berat bu. Kita tidak datang tidak enak sama teman. Ketika kita datang susah kita hindari dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena biasanya begitu ada satu yang mulai cerita tentang kejelekan kawan yang lain, sudah menerami nih. Sikung nambahi, pas rata, lengkap jadinya. Lengkap dosanya. Nah, lalu dia berdiam diri, dia tidak datang ke tempat itu karena khawatir kalau dia menyebut yang tidak baik.
Kalaupun dia datang karena tidak enak dengan teman, dia datang. Tetapi ketika dia datang berkumpul kawan yang lain menyebut kejelekan yang lain, inya beranai pahala nah. Jangan lain mungkin berdiam aja karena begarang bisu kah? Biar aja besar cukupnya aja ngomong. Tapi bahkan kalau seandainya ada teman-teman yang menyebut kejelekan yang lain, dia melakukan perbuatan gibah, umpama dia melakukan perbuatan gibah lalu dilarangnya, dicegahnya, pahalanya bertambah boy, bertambah pahalanya. Contoh, Bebaya inya datang nih ragi lami mengisahkan kawan yang seikung. Kawan ini memang benar lagi bermasalah. Pada saat sekolah mungkin nakal. Pada saat sekolah mungkin inya apa kayak itu nalah. Lalu disebutnya. Ketika inya mendengar kawan menyebut lalu digawilnya, oh sadang. Kita nih belum tentu baik pada inya. Introspeksi diri aja nang lain jadi kisahkan, jangan mengisahkan kejelekan orang. Sudah tahu kalau jeguru kada boleh, sudah tahu kalau amal kita cagarnya ditolak Allah, sudah tahu kalau kita cagarnya kebaikan kita dibulikakan oleh Allah. Nah lalu pian mampu melakukan hal demikian, dapat pahalanya luar biasa. Jelas bu? Jelas bu ya? Nah yang contoh terakhir supaya lebih mantap, lebih paham. Kita tidak gabung dengan teman-teman, tetapi kita punya anak menantu, anak cucu. Pada saat anak cucu kita ngumpul di rumah, dia ajak teman-temannya bercengkrama di rumah. Lalu kadangkala kita himung melihat anak bebawaan kawan rami, anak kita nih pina senang bahagia nang kuliah kah, nang sekolah kah, nang sudah berkeluarga kan datangnya bawa ke kawanannya, bemasakannya di rumah makanan yuloh raminya himung kita melihat boy. Kayak itu kalau bu, kadangkala malah nukar nana duitnya nah, nukar pakai kakawanan ikam biarnya rami di sini makanan. Nang penting anak kita kada keluar, nang penting anak kita kada bakawan keluar, biar aja di rumah kita melihat lawan mata kepala. Biar aja kita mengeluarkan duit nukarakan makanan gak ada apa-apa, nang pentingnya di rumah. Nah cuman yang dimaksud dengan isi kitab jangan sampai kehadiran mereka ini berbuat dosa. Ya, contoh ketika dia datang ngerumpi menyebut kejelekan orang lain. Kita mendengar, kita melihat, kenapa dibiarkan? Tek ketek telinganya. Sambil lewat sambil jalan tek ketek telinganya. Cangnya, napa majar? Maka ulun maka diketek nyambut orang tarus gawian. Ampir atau umpamanya kalimatnya dengan kayak apa nang bagus lah kata kada sepian kasari tapi ditegur sehingga dia berhenti. Paya anak kai kadosa menyebut kejelekan kawan ikam kada ada tentu ikam baik pada kawan ikam. Nah, ndak usah nak ya, ndak usah menyebut kejelekan orang deh, ndak enak ibu dengarnya. Nyaman kalau bu. Nah akhirnya dia terbiasa. Coba dong biasakan cerita yang lain aja deh, ndak usah cerita kejelekan orang lain, ndak boleh nak. Ibu sering kok dengar guru nyampaikan dalilnya jelas, ayatnya jelas. Kalau kita menyebut kejelekan orang, amal kita ditolak oleh Allah. Kita yang nasihati, jangan malah payahnya seorang memulai. Nang kuitannya nang mengeluarkan, ini nang payah. Nah jadi kepingin mendapatkan pahala kita juga, hendak mendapat dosa kita juga. Jelaslah, lanjut. Kemudian naik pula malaikatul hafadzah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu berupa amalan sembahyang, amalan zakat, puasa, haji, umroh, akhlak mulia dan banyak berdiam dari perkara-perkara yang tidak berguna. Maksudnya berdiam dari perkara yang tidak berguna. Kalau kira-kira berguna silakan ngomong, enggak apa-apa. Kayak ini nah. Maulah kita kada pandai, kada paham ba di diaman aja ulun. Kita umpamanya kada ada manfaat. Artinya kalau kira-kira manfaat ayo aja, amun kada bermanfaat kada usah itu nah. Dan banyak berzikir. Kita mengeluarkan kalimat
kita mengucapkan sesuatu tapi kalimat itu yang bermanfaat, diantaranya zikir, diantaranya puji-pujian, baik kepada Allah atau kepada Rasul. Bila kepada Allah ada kalanya tahlil, ada kalanya tahmid, ada kalanya takbir, ada kalanya istighfar. Tapi kalau pujian kepada Rasulullah, berzikir menyebut kebesaran Nabi, namanya sholawat. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada hadiratullah ta'ala. Sampai sudah kepada Allah, alhamdulillah. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan, dengan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalan tersebut, ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Oleh karena itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Bukan diberi pahala, malah diberi laknat. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Masya Allah, Allah melaknat, malaikat melaknat. Padahal amalannya luar biasa. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, lalu Mu'az menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah SAW, sedangkan aku Mu'az hamba Allah Ta'ala biasa yang bukan seorang Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasulullah SAW menjawab pula, apa kata Nabi? Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Umpati aku jar Nabi meskipun sedikit aja amalannya. Tapi amalan kita ini sesuai dengan amalan Rasulullah lah. Nah jadi supaya jelas, ulun pertegas lagi, pada saat kita melakukan ibadah, wabil khusus ibadah yang kita lakukan 5 kali dalam sehari yang namanya sholat fardu, tujuannya khusus untuk Allah, Bu. Jangan untuk yang lain. Makanya pada saat pian berdiri sholat, maaf berdiri lah, pian ini berdiri nah sembahyang pula, sudah menghadap ke arah kiblat, sudah dada sudah hadap ke kiblat, muka kita sudah ke Ka'bah, mata kita sudah ke tempat sujud, hati kita sudah mulai kita arahkan kepada Allah. Sebelum angkat takbir, ucapkan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau nangku maksud. Subuh Selasa sudah ulun sampaikan, ulun ulang supaya lebih jelas lah. Sebelum angkat takbir baca kul a'udzu birabbin nas malikin nasi ilahin nas, terus sampai habis. Supaya apa? Jangan diganggu oleh setan. Jangan sampai kita ini bawa waswis lah. Sebelum angkat takbir ucapkan kul a'udzu birabbin nas, kemudian kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau nangku maksud, bukan yang lain. Waridho kamatlubi, dan ridho engkau saja yang kutuntut. Ya, kita bukan menuntut pahala, bukan menuntut surga, bukan menuntut lepas dari neraka, tetapi kita kepingin sembahyang ini menuntut ridho Allah. Sebab bila Allah sudah ridho, surga. Biar kita sembahyang, Allah kada ridho. Biar kita puasa, tapi Allah kada ridho dengan puasa kita, jangan harap dapatkan surga lah. Jadi orang masuk surga karena ridho Allah, bukan karena sembahyang.
Jelas, Bu? Nah, jadi ridho nang kita cari lah. Aku tidak meridhoi kata Allah. Kenapa sampai Allah tidak ridho dengan amalan yang demikian bagusnya? Karena ada sifat riya. Karena aku tahu kata Allah, di dalam hatinya itu tujuannya bukan untuk aku. Tujuannya untuk yang lain. Tujuannya untuk yang lain. Nyoba ibadah nang banyak ibadahnya tadi nah. Ada untuk aku jar Allah, untuk yang lain. Artinya selain daripada Allah. Apabila selain daripada Allah, maka bukan pahala yang didapat, melainkan laknat yang didapatnya. Nah, kemudian setelah itu Mu'az bin Jabal ini menangis, boy. Menangis. Diredam oleh Rasulullah. Dibujuk oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai Mu'az, nang penting ikam ba amalan biar sedikit tetapi sama lawan gawianku. Turuti gawianku jar Nabi. Biar sedikit lah. Biar kada banyak tapi menuruti gawian Nabi. Apabila kita mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah, berarti kita punya tarekat, boy. Kita bisi tarekat sudah. Makanya banyak yang menyebutkan pada kitab, kemudian ulama sering menyampaikan syariat harus ada tarekat. Lah, tarekat harus disertai hakikat. Bila sudah syariatnya disertai tarekat dan hakikat, sampai kepada makrifat. Biar kada disebutnya makrifatnya, otomatis dapat. Nah, ulun contohakan nah supaya pian paham sedikit ajalah kita bicara tasawuf nih. Orang sembahyang. Nah, lalu sembahyang ini sesuai dengan ajaran fikih sudah. Jakat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidalnya, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, sampai salam sesuai sudah. Kayak fikih. Itu syariat, boy. Tarikatnya di mana? Tarikatnya inya tahu bahwa gawian yang digawinya ini sama lawan Rasulullah. Bagaimana dia mengetahui bahwa pekerjaannya yang dikerjakan ini, sholat yang dikerjakan sudah sama seperti sholatnya Rasul? Dia punya guru, dia punya sandaran, dia punya ikutan, Bu, dia punya referensi, dia punya rujukan. Nah, lalu rujukannya siapa? Gurunya, ya. Nah, lalu gurunya ini punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, terus sampai kepada Rasulullah. Bahkan dia punya sanad, punya ijazah. Dia pegang ijazah, dia pegang sanad, dia tidak pernah terkecoh dengan perbuatan orang lain karena dia sudah punya sandaran yang mantap. Dia yakin bahwa ini sampai kepada Rasulullah. Nah, makanya sholatnya itu sudah disertai tarekat. Jalannya sudah kelihatan. Nah, lalu yang ketiga hakikatnya di mana? Ketika dia mengangkat takbir, mengangkat tangan, dia tahu bahwasanya mengangkat tangan sama artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu disertai keyakinan yang mantap bahwasanya kalau dia sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian hatinya tidak disertai dengan sifat yang tidak baik, tidak ada hal-hal yang merusak, itu namanya hakikat. Tujuannya hanya mengangkat tangan hanya untuk Allah. Dia sholat hanya mencari ridha Allah. Itu namanya hakikat. Bila sudah syariatnya jalan bagus, tarekatnya sudah sesuai, hakikatnya mantap, pasti sholatnya diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah ini namanya makrifat. Jelaskah? Nah, contoh terakhir. Ya, banyak contoh aja supaya paham. Kita ini minum sesuatu, Bu lah. Nah, syariatnya nah, Bu.
Bila kada ulun angkat ini kada mungkinnya naik sorangan kada mungkin. Lah, ulun angkat sudah nah. Maulah ulun kanyang hilanglah haus amun kada ulun masukkan ke mulut. Upaya usaha yang ulun kerjakan mengangkat gelas, menuangkan gelas ke mulut, kemudian ulun menelan syariat. Syariat boy. Tarikatnya di mana? Tarikatnya menuruti gawian orang bahari. Ujar Rasulullah, amun hendak minum harus tangan kanan. Rasulullah kada pernah minum tangan kiri. Tarikat tuh boy. Jadi menuruti gawian Nabi, makan, minum, guring, berjalan, berusaha, begawi dan sebagainya, semuaan kita nuruti Rasulullah. Dari mana kita tahu mengaji? Kalau kita tidak mengaji, dari mana kita tahu? Tidak bisa, ya. Makanya kita kaji bagaimana sih perbuatan Rasulullah. Di antaranya kalau minum tangan kanan. Meneguk setegukan dulu disertai dengan kalimat Allah. Nah lalu hakikatnya bila kita minum pasti hilang haus. Itu hakikat boy. Nah lalu setelah kita minum hilang haus kita, makrifat ngarannya. Biar kada kita sambat, kada kita sebut, kada kita terlalu utamakan, bila sudah minum pasti hilang haus. Jadi makrifat itu otomatis boy. Kada usah terlalu meudak makrifat, kada usah. Ujung-ujungnya bisa kada bersembahyangan kena. Lah hati-hati boy. Biar aja kita di syariat nih tasawufnya sudah, tauhidnya subuh selasa, pikihnya ada juga di situ. Kemudian di rumah ulun buka pikih juga, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu? Baik, ada yang mau tanya, satu orang aja. Waktunya udah ini mepet. Satu orang, siapa tahu ada yang mau tanya. Silakan, Bu. Adakah? Adakah ada? Tidak ada. Berarti sudah paham Bu ya. Minggu depan kita lanjut di halaman 168 ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan ini jadi manfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita itu mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis ini kita selalu mendapatkan berkah dari Allah. Kita semua mendapatkan ridha Allah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah bil qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun minta ampun, minta maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, wabil khusus kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan sesuatu di majelis ini. Apalagi ulun dibekali dengan sesuatu. Nah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini kita membacakan uang celeng